Perkenalkan, nama saya Tri Astuti Tulonaen. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Citra Bangsa dari kelas Farmasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai titrasi asidimetri. Selamat menyaksikan. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah ditentukan konsentrasinya. Titrasi asidimetri merupakan penetapan kadar suatu zat yang bersifat basa dengan menggunakan larutan baku asam. Tujuan titrasi asidimetri adalah menentukan titrasi asam maupun basa suatu zat pada reaksi netralisasi asam dan basa dengan menggunakan indikator yang sesuai. Asidimetri merupakan analisis yang menggunakan asam sebagai larutan standar. Prinsip kerja titrasi asidimetri yaitu penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran, dan dengan penambahan indikator fenoftalein di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening ke merah muda. Prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri terbagi menjadi 3, yaitu membuat larutan standar HCl, kemudian membuat standarisasi larutan HCl dengan boraks, dan kemudian yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penetapan kadar suatu zat tersebut yaitu yang pertama alat, terdiri dari kaca arloji, neraca, botol timbang, labu ukur 100 ml, labu ukur 200 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, batang pengaduk, pipet gondok, pipet tetes, buret 50 ml, dan statif dan klem. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan yaitu HCl pekat, Aquades, Na2B4O7 10H2O, indikator dan NaOH. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, membuat larutan standar HCl terbagi menjadi 2, yaitu pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml, kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian tutup botol dan homogenkan. Langkah yang kedua yaitu standarisasi larutan HCl dengan boraks, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Kemudian, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 2 tetes indikator dan titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Langkah yang terakhir yaitu penetapan kadar NaOH, dibagi menjadi 3. Yang pertama, timbang 0,01 gram kristal NaOH, kemudian larutkan dengan Aquades dalam labu takar 100 ml. Kemudian, pipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 2 tetes indikator titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Dengan demikian, untuk melakukan titrasi asidimetri, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat larutan standar HCl, kemudian melakukan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut yaitu pembuatan larutan standar HCl dilakukan dengan cara HCl pekat, yaitu larutan HCl yang sudah diencerkan dilakukan standarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer boraks agar dapat digunakan sebagai larutan standar yang disebut larutan standar sekunder. Kemudian yang kedua, dari proses standarisasi HCl dengan larutan boraks diperoleh normalitas sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang ketiga, dari percobaan titrasi asidimetri diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.